Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin menyelesaikan tugas Islam dan Sains mengenai pandangan Islam terhadap pinjaman online. Oke, jadi mekanisme pinjol sendiri yaitu pinjaman online atau fintech lending secara teknis adalah layanan pinjam meminjam yang di mana uang berbasis teknologi informasi. Nah, di sini penyelenggara mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara digital. Secara mekanisme ada dua jenis, konvensional yang mengambil keuntungan dari bunga dan syariah yang menggunakan akad bagi hasil atau jasa. Nah, namun di sini masalah besarnya muncul pada pinjaman online konvensional itu ilegal dan di mana uang itu udah bukan lagi berfungsi sebagai alat tukar, melainkan menjadi komoditas yang diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi. Inilah titik awal di mana transaksi yang semula diniatkan untuk tolong-menolong berubah menjadi transaksi yang bersifat komersial dan eksploitatif terhadap mereka yang sedang kesulitan finansial. Al-Quran tentang larangan riba. Landasan utama yang mengharamkan praktik pinjol berbunga ada dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menyatakan dengan tegas, wa halallahu bai'a wa haramu riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan antara keuntungan dagang dan bunga pinjaman sangatlah jelas dalam Islam. Orang yang memakan riba digambarkan tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Selanjutnya, hadis tentang larangan dan pelanatan riba. Rasulullah SAW juga memberikan batasan yang sangat ketat melalui hadis-hadis beliau. Dalam riwayat Imam Muslim, dijelaskan bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis transaksi, dan dua orang saksinya. Beliau menegaskan bahwa mereka semua itu sama. Artinya, kita tidak bisa beralasan hanya sebagai peminjam atau nasabah yang terpaksa, karena dengan menandatangani kontrak yang mengandung bunga, kita telah ikut serta dalam menghidupkan ekosistem riba tersebut. Selain itu, ada kaidah fikih yang berasal dari hadis kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, yang berarti setiap pinjaman yang menarik manfaat atau keuntungan tambahan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Inilah yang menjadi dasar mengapa bunga pinjaman di aplikasi pinjol hukumnya terlarang. Yang selanjutnya yaitu adalah status hukum dan fatwa MUI. Mengenai status hukumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Ijtima Ulama tahun 2021 telah menetapkan bahwa layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung unsur riba hukumnya adalah haram. Pinjol menjadi haram karena 3 faktor utama. Yang pertama, adanya unsur bunga yang disyaratkan di awal. Yang kedua, adanya denda keterlambatan yang bersifat zolim karena jumlahnya melampaui hutang pokok. Yang ketiga, adanya ancaman dan penyebaran aib dalam proses penagihan yang melanggar kehormatan manusia. Islam hanya memperbolehkan pinjaman yang bersifat tabarruk atau sosial, di mana pemberi pinjaman tidak boleh mengambil sepeser pun dari uang yang dipinjamkan, kecuali dalam skema syariah yang menggunakan akad yang sah seperti murabahah atau ijarah. Selanjutnya, analisis unsur kezaliman. Kenapa Islam begitu keras melarang pinjol konvensional? Karena di dalamnya terdapat unsur zalim dan gharar. Secara teknis, banyak aplikasi pinjol yang tidak transparan mengenai biaya admin, asuransi, dan bunga harian. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi peminjam. Selain itu, sistem denda yang berlipat ganda setiap hari merupakan bentuk pemerasan terselubung. Dalam kaidah Islam, orang yang kesulitan membayar hutang seharusnya diberi waktu tangguh atau diringankan. Sebagaimana firman Allah, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan pinjol justru melakukan sebaliknya. Mereka menekan peminjam yang sudah sulit sehingga menciptakan kesengsaraan sosial yang sistematis. Selanjutnya, studi kasus gagal bayar dan dampak. Mari kita lihat realita di lapangan. Banyak kasus di mana seseorang meminjam uang hanya sebesar Rp500.000 untuk kebutuhan mendesak. Namun karena bunga dan denda, dalam sebulan hutangnya membengkak menjadi Rp2 juta.
Akibat tidak mampu membayar, data pribadi peminjam disebar ke seluruh kontrak telepon, menyebabkan penghinaan dan hancurnya reputasi sosial. Inilah bentuk riba nasiah yang sangat kejam. Banyak orang terjebak dalam pola gali lubang tutup lubang, meminjam aplikasi baru untuk menutupi hutang lama, hingga akhirnya terjebak dalam jeratan hutang ratusan juta. Dampaknya bukan hanya finansial, tapi juga merusak keharmonisan rumah tangga, menyebabkan kehilangan pekerjaan hingga tekanan psikologis yang sangat berat. Selanjutnya, solusi dan langkah darurat jika seseorang sudah terlanjur terjebak dalam pinjol. Apa yang harus dilakukan menurut pandangan Islam? Yang pertama, bertaubat dan bertekad untuk tidak mengulangi transaksi riba. Yang kedua, segera komunikasikan dengan pihak pemberi pinjaman untuk meminta keringanan atau penghapusan bunga sehingga kita hanya membayar pokoknya saja. Yang ketiga, carilah bantuan kepada keluarga atau lembaga sosial seperti Basnas atau Baitul Mal yang memiliki program bantuan bagi ghorimin atau orang yang berhutang untuk kebutuhan asasi. Secara kolektif, umat Islam harus menghidupkan kembali semangat tolong-menolong tanpa bunga melalui koperasi syariah atau komunitas pinjaman tanpa bunga agar saudara kita tidak lagi lari ke pelukan rentenir digital. Dari video di atas dapat kita simpulkan bahwa pinjaman online hanyalah alat. Jika digunakan dengan akad syariah yang benar, ia bisa membantu. Namun, jika mengandung riba, ia adalah racun yang menghancurkan keberkahan hidup. Islam mengajarkan kita untuk hidup bersahaja dan mengutamakan sifat qanaah atau merasa cukup. Jangan pernah berhutang untuk kebutuhan konsumtif atau sekedar mengikuti gaya hidup. Ingatlah bahwa hutang yang tidak terbayar akan dituntut hingga di akhirat kelak. Mari kita lindungi diri dan keluarga kita dari jerat riba digital. Pilihlah jalan yang diridhoi Allah agar harta yang kita miliki menjadi berkah, tenang di dunia, dan selamat di akhirat. Jadilah pribadi yang cerdas secara finansial dan kokoh secara iman. Sekian dari kelompok 4.